arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. There is still one question. They ask me, nowadays, are there many Ariyas, noble ones in Indonesia? How we should give answer to this question? You Indonesians should give answer to this question. Is it true? Jadi masih ada satu pertanyaan, yaitu apakah ada orang suci atau Arya yang di Indonesia saat ini? Jadi seharusnya kalian yang memberikan jawabannya, bukan saya. In my last Dhamma talk, unconsciously, I gave one answer. Wrong answer is Sri Lanka under the Sona Bhumi. No, Sri Lanka is not under the Sona Bhumi. Sona Bhumi is maybe possible way is Burma, Thailand, Laos, Cambodia, maybe Vietnam, then Malaysia, Singapore, Indonesia. These are Sona Bhumi. After the third council, King Asoka asked to the Venerable Mowgli, Mahamogli Buddha Desa Thera, to send sanghas to work missionary, to do missionary works. Venerable Mahamogli Buddha Desa Thera is the head of that council. After the third council, Venerable Mahamogli Buddha Desa Thera, according to the requesting of King Asoka, he sent 9 groups of bhikkhus. Among 9 groups, one group is Venerable Sona and Venerable Udra. They lead this group. This group spread the Dhamma throughout Southeast Asia. Venerable Mahaminda and his group, one group. Venerable Mahaminda is the King Asoka's son. He was also Arhat. He is as a leader. He is one group headed by the Venerable Mahinda. Mahamahinda went to Sri Lanka to promote Buddha Sasana. In the same way, Sanghamedha is the daughter of King Asoka. She is also Arhat. The one Bhikkhuni group headed by Sanghamedha also visited to Sri Lanka to form Bhikkhuni Sangha. However, in our Southeast Asia Sona Bhumi, there is no Bhikkhuni, Theravada Bhikkhuni, who formed the Theravada Bhikkhuni Sangha in Southeast Asia. This is a sorrowful thing. Why? I don't know.
dalam Dhammadesana yang lalu saya membuat sebuah kekeliruan, yaitu bahwa Sri Lanka tidak tercakup di dalam Swarna Bumi, karena yang namanya Swarna Bumi itu hanya meliputi negara Myanmar sekarang, kemudian Thailand, Laos, Kamboja, mungkin Vietnam, kemudian Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Jadi setelah sejak konsili yang ketiga, Raja Asoka memohon kepada Moggaliputta-Tissa, yang mulia Moggaliputta-Tissa, beliaulah yang sebagai pemimpin konsili pada saat itu. Raja Asoka memohon beliau untuk mengirim sejumlah Dhammaduta ke berbagai negara untuk menyebarkan Dhamma. Dan atas permintaan Raja Asoka inilah lantas Yang Mulia Moggaliputta-Tissa Thera mengutus 9 kelompok ke berbagai penjuru di dunia. Yang Mulia Sona dan Yang Mulia Uttara berdua dikirim ke Swarna Bumi, ke Asia Tenggara. Kemudian kelompok yang lain lagi, yaitu Mahinda, yaitu putranya Raja Asoka yang sudah mencapai arhat, juga sebagai seorang biku tentu saja. Mahinda ini dia diutus bersama rombongannya ke negara Sri Lanka, termasuk juga putri dari Raja Asoka, yaitu Sanghamita. Putri Raja Asoka, yaitu Sanghamita ini juga sudah mencapai arahat, dan lantas oleh beliaulah di Sri Lanka dibentuk Sangha Bhikkhuni. Cuma sayangnya pada saat itu di Asia Tenggara, pada rombongan Yang Mulia Sona dan Uttara tidak diutus bhikkhuni, sehingga di Asia Tenggara tidak ada Sangha Bhikkhuni. Ini memang sungguh menyedihkan. In Sri Lanka, Bhikkhuni Sangha also disappeared 500 years later. Only 500 years they can maintain Theravada Bhikkhuni Sangha tradition. However, in our Swarna Bhumi, we do not understand how many Bhikkhunis are there. It is not mentioned in our Sasana Vamsa Sasana history. I think in Swarna Bhumi, many women have attachment a lot to their sons and daughters and their husband. This is maybe reason, maybe. They don't want to ordain as a bhikkhuni. Sangha Bhikkhuni di Sri Lanka hanya bertahan selama 500 tahun. Jadi setelah 500 tahun itu pun lenyap. Di Asia Tenggara, dari berbagai kitab yang ada, tidak disebutkan ada berapa sebetulnya bhikkhuni yang ada. Jadi kita tidak tahu persisnya bagaimana. Mungkin mengapa di Asia Tenggara tidak ada bhikkhuni, mungkin karena wanita di Asia Tenggara terlalu melekat pada putra-putri mereka. Mungkin itu salah satu sebabnya. If Indonesians wants to see many real noble ones in Indonesia, then you must try to become noble ones first. It is better. Jadi kalau kalian ingin melihat adanya Arya di Indonesia, adanya orang suci di Indonesia, yang pertama-tama harus dilakukan adalah kalian sendiri yang berupaya keras untuk mencapai kesucian tersebut.
pertanyaan ke-11, how can we have the ability to know what and where a person has been reborn into? Bagaimana kita bisa mempunyai kemampuan untuk mengetahui apa dan di mana seorang telah dilahirkan kembali. If you want to know your destination, first you must try to practice dependent origination. This is the second noble truth of the origin of suffering, Samburiya Sitya. If you want to understand the dependent origination by your own direct knowledge, first you must try to discern ultimate materiality and ultimate mentality, both internally and externally. These ultimate materiality and ultimate mentality are the noble truth of the suffering, dukkha sitya. If you had penetrated the noble truth of suffering, dukkha sitya, by your direct knowledge, then you can proceed to practice or to understand dependent origination by your own direct knowledge. Apabila kalian ingin mengetahui nantinya kalian akan terlahir di alam mana, pertama-tama kalian harus memiliki pengetahuan langsung terhadap Paticca Samuppada. Paticca Samuppada itu adalah kebenaran kedua dari 4 kebenaran Arya. Dan untuk bisa memahami Paticca Samuppada, sebelumnya kalian sudah harus mampu untuk melihat fenomena batin dan fenomena materi, baik secara internal maupun secara eksternal. Maksudnya baik pada diri kalian sendiri maupun melihat orang lain atau makhluk yang lain. Jadi kalian mampu melihat fenomena materi dan fenomena batin untuk diri kalian sendiri maupun untuk makhluk yang lain. Nah, kemampuan melihat nama rupa atau fenomena batin dan materi baik secara internal maupun eksternal ini merupakan kebenaran Arya yang pertama, yaitu dukkha satya atau kebenaran tentang dukkha. Jadi kebenaran yang pertama ini kalian harus mengetahui, harus melihatnya dengan pengetahuan langsung dari kalian sendiri. Kemudian setelah itu baru maju ke melihat ke Paticca Samuppada, dan itu pun harus kalian lakukan dengan pengetahuan langsung dari kalian sendiri. If you had already practiced samatha up to jhana stage, especially up to 4th jhana stage, every day you must re-establish this 4th jhana concentration. When the 4th jhana concentration produces the light of wisdom, at that day you can practice 4 elements meditation systematically. If you practice 4 elements meditation systematically, you can see your body is composed of subatomic small particles called kalabas. If you analyze those kalabas, then you can understand ultimate materiality by your direct knowledge. Again, you must continue to discern ultimate mentality. There are eye-do-cognitive process, ear-do, nose-do, tongue-do, body-do, and mind-do-cognitive process. In mind-do-cognitive process, there are also jhana dhammas.
So all these mentalities you must discern. After discerning this ultimate materiality and ultimate mentality, you must also try to discern this ultimate materiality and mentality in the external world. If you can discern ultimate materiality and ultimate mentality both internally and externally, at that time you are ready to practice dependent origination, to understand by your own direct knowledge. Jadi pertama-tama kalian harus berlatih samatha dulu sampai mencapai jhana. Maksudnya adalah jhana keempat. Jadi setiap kali kalian duduk harus mampu untuk memasuki jhana keempat. Kemudian dari jhana keempat ini akan menghasilkan banyak cahaya kebijaksanaan yang sangat kuat. Dari cahaya kebijaksanaan ini, lantas kalian berusaha untuk melihat empat unsur untuk melatih meditasi empat unsur secara sistematis, sehingga nantinya kalian mampu untuk melihat kalapa-kalapa yang ada di dalam badan Anda, pada jasmani kalian. Dari melihat kalapa-kalapa ini, lantas kalian akan melihat fenomena materi yang paling hakiki. Kemudian dari melihat paramatha rupa ini atau fenomena materi yang paling hakiki ini, kalian melanjutkan lagi ke melihat fenomena batin yang paling hakiki. Dari sini kalian maju lagi ke melihat proses kesadaran yang terjadi di keenam indria. Jadi satu-satu kalian melihat proses kesadaran yang terjadi pada pintu mata, pintu indria mata, kemudian ke indria-indria lainnya. Kemudian dari sini kalian akan melihat adanya jhana dhamma. Kemudian setelah itu kalian melihat fenomena batin dan materi yang terjadi, yang ada di luar diri kalian. Maksudnya melihat fenomena materi dan batin yang ada pada makhluk yang lainnya. Nah, setelah menguasai ini baik secara internal maupun eksternal, maksudnya kalian mampu melihat fenomena batin dan fenomena materi pada diri kalian maupun pada makhluk yang lainnya, barulah kalian lanjut ke pemahaman atau pengamatan terhadap atau penglihatan terhadap paticca samuppada melalui pengetahuan langsung kalian. While discerning dependent origination, there are different ways. Why there are different ways? Buddha teaches different ways depending on the latent tendency and inner inclination of the listeners. Because of this reason, Buddha also teaches dependent origination in different ways. Among those ways, usually we teach Ahara Sutta Desana method. Ahara Sutta is mentioned in Nidana Vagga Sanyutta Pali. In that sutta, Buddha teaches to discern dependent origination from the present moment, up to the past nama rupa stage, up to the discerning of past nama rupa stage. Present moment means in the present. Many meditators are usually accumulating wholesome dhammas. Why are they accumulating these wholesome dhammas? Why? What do you want to be in future? What do you want? This is problem. If you want to be
man or a woman in future, this is also we call attachment to future existence. If you want to be bhikkhu or bhikkhuni in future, this is also attachment. If you want to become Deva or Brahma in future, this is also attachment. This attachment is my point. Based on this attachment, you accumulate wholesome dhammas, such as donation, purification of bhaju, practicing samatha and vipassana, etc. Pelatihan Paticca Samuppada ini mempunyai beberapa cara. Mengapa bisa sampai ada beberapa cara? Karena Sang Buddha mengajarkan Paticca Samuppada berdasarkan kecondongan manusia, kecondongan para pendengarnya. Jadi karena ada perbedaan kecondongan dari masing-masing pribadi, sehingga Sang Buddha mengajarkan cara yang berbeda-beda pula. Apa yang diajarkan oleh Sang Buddha tentang Paticca Samuppada, yang paling umum adalah yang didapati di dalam Ahara Sutta Desana Magga. Ini merupakan salah satu bab, ada di dalam salah satu bab dari Samyutta Nikaya. Di dalam ajaran tersebut, di dalam sutta ini dijelaskan bahwa pertama-tama dilihat dulu apa yang terjadi pada saat ini, apa yang terjadi pada kelahiran ini. Kemudian baru menengok ke nama rupa di masa lampau, maksudnya kelahiran lampau. Kemudian pada saat kita menengok apa yang terjadi saat ini cukup banyak kusala kama yang dilakukan. Banyak yang menginginkan. Mengapa orang melakukan kusala kama? Karena adanya keinginan. Mereka ingin menjadi seorang pria atau ingin menjadi seorang wanita. Jadi ini merupakan suatu kemelekatan terhadap eksistensi di masa depan, keberadaan di masa yang akan datang. Ada juga yang ingin menjadi biku atau bikuni. Ini pun merupakan suatu kemelekatan terhadap eksistensi atau keberadaan di masa yang akan datang. Ada yang ingin menjadi dewa, ada yang ingin menjadi Brahma, dan ini pun merupakan suatu kemelekatan terhadap keberadaan di masa yang akan datang. Jadi karena adanya kemelekatan inilah seseorang melakukan kusala kama, mengumpulkan berbagai perbuatan baik, misalnya melalui berderma, dana, menjalankan sila, dan juga berlatih meditasi. To understand dependent origination, I would like to explain with few examples. In Dainogaspa Buddha, there is one bhikkhu called Sahaga. He practiced samatha and vipassana diligently, and he became anagami Naradana. For anagamis, 8 attainments, 8 types of jhanas are very easy. However, he specialized first jhana only. Why? He want to be reborn in first jhana, play as a Mahabrahma. In this case, I want to explain Avijjadana Upadana Sankhara Kama. Untuk memahami Paticca Samuppada, saya ingin mengajukan sejumlah contoh.
pada zaman Buddha Kassapa, ada seorang biku yang bernama Sahaka. Biku Sahaka tersebut, dia berlatih meditasi samatha dan vipassana dengan tekun, dan akhirnya mencapai tingkat kesucian yang ketiga, yaitu tingkat anagami. Yaitu tidak akan kembali ke dunia ini lagi. Dan bagi mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian anagami, untuk mencapai 8 pencapaian itu bukanlah suatu hal yang sulit. Jadi dengan kata lain, gampang untuk mencapai jana sampai ke 8. Nah, tetapi Biku Sahaka ini dia mengkhususkan diri pada pencapaian jana yang pertama. Mengapa dia mengkhususkan diri pada pencapaian jana yang pertama ini? Karena dia ingin terlahir sebagai Maha Brahma. Dan jadi karena keinginan inilah dia mengkhususkan diri pada pencapaian jana yang pertama ini. If a meditator wants to be reborn in one of Brahma place, he must specialize one type of jhana to attain that place. In this case, Sahambati, Sahaka Bhikkhu, although he already attained 8 types of jhana, he specialized only for jhana because he wants to be reborn as a Mahabrahma in first jhana place. But if someone wants to be reborn in second jhana plane, etc., they must also specialize that second jhana in the same way. In this case, if he understands as a Mahabrahma, this understanding is wrong understanding. Why? When discerning ultimate materiality as well as ultimate mentality, both internally and externally, at the time, a meditator already see within 31 planes there are only ultimate materiality and mentality. As soon as they arise, they pass away very, very quickly. There is no time to tell this is man, this is woman, this is Deva, this is Brahma, etc. If they understand this is man, this is woman, or this is Deva, or this is Brahma, such type of understanding is wrong understanding. That wrong understanding is called avijja, ignorance, or delusion. Jadi apabila seseorang ingin terlahir di Mahabrahma, jadi pertama-tama dia harus mengkhususkan diri pada pencapaian jana yang pertama. Demikian pula apabila seseorang ingin terlahir di alam Brahma yang lainnya, misalnya yang tingkat kedua, dia harus mengkhususkan diri pada pencapaian jana yang kedua. Nah, bagi mereka yang sudah mampu melihat fenomena batin dan fenomena materi, baik secara internal maupun eksternal, mereka sesungguhnya pada saat melihat fenomena-fenomena demikian, sudah tidak mempunyai waktu lagi untuk menceritakan, untuk mengatakan bahwa ini adalah pria, ini adalah wanita, ini adalah dewa, ini adalah Brahma. Tetapi bagi mereka yang masih bisa membeda-bedakan antara pria, wanita, kemudian dewa dan Brahma, maka mereka sesungguhnya memiliki suatu pandangan yang salah. Pandangan salah inilah yang disebut sebagai avijja. Attachment to the Mahabrahma life is dana craving. But this craving is not so strong enough to be reborn in one of woeful states.
The craving between man and woman, or the attachment between man and woman is very strong. That attachment can produce to be reborn in one of woeful states after death. But now attachment to the Brahma life is very weak. However, without this attachment, his jhana karma cannot produce any new existence. Because of this reason, this attachment is just only for supporting cause for his jhana karma to produce to be reborn in Mahabrahma plane only. Karena kemelekatan terhadap kelahiran sebagai Mahabrahma inilah yang membuat seseorang akan terlahir sebagai seorang atau sesosok Mahabrahma. Dan kemelekatan demikian disebut sebagai tanha, yaitu haus, secara harafiah berarti haus atau biasanya diterjemahkan sebagai nafsu keinginan. Nah, nafsu keinginan atau tanha untuk terlahir sebagai Mahabrahma ini sesungguhnya tidak cukup kuat untuk membuat seseorang terlahir di alam rendah. Tetapi apabila kemelekatan terhadap kemelekatan untuk dilahirkan sebagai pria dan wanita itu cukup kuat untuk membuat seseorang terlahir di salah satu dari alam yang rendah. Tetapi sebaliknya, kemelekatan terhadap Mahabrahma ini tidak cukup kuat untuk membuat seseorang akan terlahir di alam apaya atau alam yang rendah. Bagi mereka yang tidak memiliki kemelekatan yang begitu kuat, maka ini kemelekatan yang tidak begitu kuat terhadap kelahiran sebagai Mahabrahma ini, mereka ini dengan sebab inilah yang membuat mereka terlahir sebagai Mahabrahma. Jadi kemelekatan yang tidak begitu kuat ini yang membuat mereka terlahir sebagai Mahabrahma. I will repeat again. Number one, avijja, ignorance. Wrong understanding there is as a Mahabrahma. Wrong understanding as a Mahabrahma. Number two is tanha, craving. Attachment to the Mahabrahma's life or Mahabrahma's existence. Number three is upadana, clinging. In this case, clinging means repeated attachment to the Mahabrahma life is called clinging. Jadi saya akan mengulangi. Yang pertama adalah awija atau ketidaktahuan. Awija ini merupakan suatu pemahaman yang salah terhadap eksistensi sebagai Mahabrahma ini. Pemahaman yang salah terhadap Mahabrahma. Kemudian yang kedua adalah tanha. Tanha merupakan kemelekatan terhadap kehidupan sebagai sesosok Mahabrahma. Kemudian yang ketiga adalah upadana. Upadana ini merupakan kemelekatan yang berulang-ulang dari kemelekatan yang berulang-ulang terhadap kehidupan sebagai seorang Mahabrahma. Number four is sankhara formations. In this case, his sankhara formations are Fajjana sankhara formations. There are 34 mental formations in Fajjana. What are 34? Do you want to know these 34? Please practice practically. We are teaching this system practically. Yang keempat adalah
sangkara atau suatu keberadaan atau bentukan-bentukan yang bersyarat, yang keberadaannya bersyarat. Di dalam jana yang pertama, secara keseluruhan ada 32 jenis, 34 ya. Jadi dalam jana yang pertama ada 34 jenis sangkara ini atau faktor-faktor dari sangkara ini. Kalian ingin mengetahuinya apa saja dari ke-34 ini, maka kalian harus berlatih dengan tekun, karena kita ada mengajarkan secara sistematis bagaimana untuk melihatnya. If a meditator wants to be reborn in Brahma world, like Sahaka Bhikkhu, especially in Vajjana plane, they must specialize this Vajjana up to near death moment. What is specialized? They must re-establish this Vajjana concentration repeatedly again and again throughout their life. While practicing or when re-establishing this Vajjana Dhamma, there are 4 main important factors. Number 1, chanda, desire. Desire must be very strong. Oh, I have another case. Please, Cheryl, forgive me to go back to home. No such type of desire. Very strong desire. I will try. I will never come back. In this way, they should have enough desire for the attainment of Brahma life. Number 2 is Variya, Usaha. They must practice again and again with strong energy, strong effort. Sometimes very lazy. Oh, this session cannot sit well. Many wandering minds. Such type of effort is impossible. Chaita, their mind must be very strong for the attainment of that Mahabrahma life. And then Vimansa, Pinya, wisdom, faculty, penetratively knowing the Vajjana object as well as Vajjana Dhammas. So these 4 are called 80 Bhadas, 4 accomplishments, 4 instruments or 4 main causes to maintain this jhana concentration. This jhana means for Sahaga Vajjana. So with this 4 accomplishment, if he practice this Vajjana again and again, repeatedly throughout his life, such type of practice is called specialized. Jadi apabila seseorang ingin terlahir sebagai sesosok Brahma, sebagaimana yang diinginkan oleh Bhikkhu Sahaka ini, maka orang tersebut pertama-tama dia harus mencapai jana. Dia harus mempertahankan jana yang pertama ini sampai saat-saat menjelang kematian. Jadi dia harus mengkhususkan diri dalam pencapaian jana yang pertama ini. Apa yang dimaksudkan dengan mengkhususkan diri? Maksudnya adalah dia harus memasuki jana pertama tersebut berulang-ulang selama hidupnya. Nah, setelah itu, jadi dalam usahanya ini dia harus memiliki 4 hal. Yang pertama adalah canda. Canda adalah keinginan. Keinginan untuk dalam hal ini keinginan untuk mencapai alam Maha Brahma. Di sini ada sejumlah yogi. Mereka
acap kali mengatakan, Bante, saya ada urusan, saya mau pulang sebentar. Nah, ini menunjukkan bahwa canda kali